Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam atamman al-akmalan ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik, kemudahan. Kita bisa melakukan salat subuh berjamaah, yang semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu melanjutkan dengan ibadah yang lain, ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir setelah salat, dan juga menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah salah satu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema, yaitu beribadah 24 jam. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah 24 jam atau tidak? Apa jawabannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kita semua beribadah selama 24 jam atau tidak? Gimana nih? Pendapat pertama, iya. Ada pendapat lain? Apa udah ijma' semua? Apa ada khilaf? Sepertinya ada khilaf ya. Yang satu bilang iya, yang satu bilang tidak. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita sebagai suatu prinsip, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin ataupun manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Ibadah adalah tujuan yang Allah memberikan kedua mata kita, pendengaran kita, lisan kita, hati kita. Itu semuanya tujuannya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selamanya orang yang tidak beribadah pasti dia akan mendapatkan kesengsaraan, pasti. Karena dia tidak sedang berjalan sesuai fungsinya. Apapun yang tidak berjalan sesuai fungsinya maka akan cepat rusak pasti. Apa aja dia. Kalau kita lihat ada tab depan kita tahu fungsi tab itu ya untuk kita komunikasi, untuk kita bekerja, untuk kita belajar. Tapi pada saat tab yang seperti ini saya pakai sebagai media untuk kalau ada cicak saya getok pakai tab. Setiap ada cicak saya getok pakai tab. Cicaknya mati, tabnya mati juga. Kenapa bisa mati? Karena memang tab ini tidak diciptakan, tidak dibuat untuk membunuh cicak. Walillahil matsalul a'la. Dan apalagi manusia. Manusia tidak diciptakan untuk selain ibadah. Maka pada saat manusia tidak ibadah, maka dia akan rusak dunia dan akhirat. Pasti. Tidak mungkin tidak. Dengan itu semua, tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, maka kita akan melihat apa prinsip di dalam ibadah menurut Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita diperintahkan oleh Allah beribadah selama 24 jam atau tidak? Hal ini kita bisa ambil dari hadis yang sangat agung, hadis yang sangat luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari
sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Dulu bahasa mempersaudarakan itu cukup masif di awal-awal hijrahnya para sahabat ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat muhajirin kan gak punya saudara, dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si A dengan si B, si C dengan si D. Jadi saudara beneran itu. Nanti kalau meninggal mewarisi juga. Namun kemudian syariat itu dihapuskan. Salah satu yang dipersaudarakan adalah Salman dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Hingga qala Salman, faja'a Salman qala rawi faja'a Salman yazuru Abu Darda. Hingga di satu hari Salman itu ingin mengunjungi saudaranya Abu Darda. Datanglah Salman ke rumah Abu Darda. Begitu datang ke rumah Abu Darda, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengucapkan salam, namun yang ternyata menyambutnya adalah Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Ditanya oleh Salman radhiyallahu taala anhu di mana suaminya, kata istrinya, suami saya lagi keluar, lagi bekerja di luar. Tapi ada satu hal yang dilihat oleh Salman, ini nggak pantas dilakukan oleh Ummu Darda. Apa itu? Mutabadzilah. Mutabadzilah itu dekil, kotor, jorok. Tuh Ummu Dardanya tuh fisiknya kayak gitu, bajunya kotor, ya, terlihat sekali nggak mengurus dirinya. Padahal dia di dalam rumah dengan Abu Darda. Padahal seorang istri dalam menunggu suaminya pulang dia juga harus berdandan, tapi Ummu Darda tidak. Salman mengatakan, "Amutabadzilah ya Ummu Darda, kenapa kamu dekil dan kotor seperti ini? Tidak mengurus diri," kata Salman. Salman protes. Kata Ummu Darda, "Inna akhak laysat lahu hajatun fid dunya." Saudara kamu tuh itu sudah tidak ada lagi kebutuhannya untuk dunia. Apa maksudnya? Cuek. Cuek. Ummu Darda nggak pernah dicolek lagi lah. Kegiatan Abu Darda, ya, di dalam harinya, kalau pagi puasa sampai maghrib, jadi nggak bisa ada kesempatan sama Ummu Darda. Kalau udah masuk waktu maghrib, dia berbuka, sholat. Nanti setelah Isya, Abu Darda mayoritas waktunya sholat dan ibadah full. Kapan waktu untuk Ummu Darda? Tidak ada. Salman begitu mendengar kasus ini, kata Salman, ya udah saya tunggu si Abu Darda saja. Ternyata Abu Darda radhiyallahu anhu datang. Begitu datang dia melihat Salman, hatinya bahagia banget ketemu saudaranya. Farahhaba bi Salman wa qarraba ilaihi ta'aman. Begitu datang sore hari, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu juga bahagia melihat Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Salman tunggu ya, saya bikinin makanan dulu." Akhirnya masuk bikinin makanan untuk Salman. Begitu dibikinin makanan, sudah jahis, sudah siap, dikasih ke Salman. Begitu dikasih ke Salman, kata Abu Darda, "Yallah, kul, makan." Abu Darda bilang, "Ya, kita makannya bareng." Abu Darda udah tahu backgroundnya, pasti puasa. Kan istrinya udah curhat. Kata Abu Darda, "Lah, saya nggak ikut makan, saya puasa." Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "La akuluhu hatta ta'kul." Saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Akhirnya Abu Darda mau tidak mau batal puasa makan. Ini positifnya Abu Darda nurut banget sama Salman. Makan dia, batal puasanya. Selesai makan, ngobrol-ngobrol lah mereka, dia sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meminta izin untuk bisa bermalam di rumahnya Abu Darda.
Abu Darda menyambut baik apa yang diinginkan oleh Salman. Kata Abu Darda, siap, kita bermalam di rumah saya. Akhirnya di malam hari setelah sholat Isya, mereka berdua hendak berbaring. Begitu mau berbaring, ya, Salman berbaring, Abu Darda bangun mau sholat. Ini persis yang diomongin sama istri. Sholat sunnah. Kata Salman, ya Abu Darda, nim. Abu Darda tidur, jangan sholat. Abu Darda tidur. Itu dia nurut banget sama Salman. Di sepertiga malam yang kedua, bangun lagi Abu Darda, mau sholat lagi. Salman lihat, di stop sama Salman. Nim, tidur, jangan sholat. Tidur lagi. Berapa lama nih bunyi? Sebentar. Lanjut aja. Oke. Pada saat malam yang kedua atau tengah malam yang kedua, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat Abu Darda hendak sholat lagi. Kata Salman, nim, tidur. Hingga di sepertiga malam yang terakhir, Salmannya bangun, Abu Dardanya bangun. Baru tuh mereka bangun berdua sholat. Beres sholat tahajud, Salman di situ bilang kepada Abu Darda, dan ini pesan yang sangat luar biasa. Kata Salman, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan, wa inna li ahlika 'alaika haqqan, wa inna li jasadika 'alaika haqqan, fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, wahai Abu Darda, Allah itu punya hak untuk ditunaikan. Keluargamu pun punya hak untuk ditunaikan. Badanmu pun punya hak untuk ditunaikan. Dalam riwayat yang lain, wa inna li dhaifika 'alaika haqqan. Tamu yang datang ke rumahmu pun punya hak untuk ditunaikan. Sum wa aftir wa qum wa nam wa'ti ahlak. Puasalah, tidurlah, sholatlah, berbukalah, dan datangi istrimu. Ini nasihat Salman kepada Abu Darda. Selesai situ, masuklah waktu subuh. Mereka sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda curhat sama Rasul. Kata Abu Darda, ya Rasulullah, Salman lagi nginep di rumah. Tapi Salman nasihatin saya bahwa Allah tuh punya hak, tubuh saya punya hak, keluarga punya hak, dan semua hak-hak itu harus ditunaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasul SAW, Sadaqa Salman, betul Salman. Allah tuh punya hak, keluarga punya hak, badanmu punya hak, tamu pun punya hak. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqah. Maka berikan setiap dari mereka hak-haknya. Ini nih konsep ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti kita diperintahkan beribadah 24 jam? Ternyata tidak. Dan itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak puji bagi mereka yang 24 jam ada di masjid, tidak. Yang Allah Subhanahu wa taala puji bukan mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah surat An-Nur ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang perdagangan mereka, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, mendirikan salat dan membayar zakat, itu dipuji oleh Allah. Berarti siapa mereka? Yang waktu ibadah mereka ibadah, waktu kerja mereka kerja, waktu sama keluarga sama keluarga. Inilah yang proporsional ibadah dalam Islam. Nggak boleh ekstrim kiri, nggak boleh ekstrim kanan.
ekstrim kiri waktunya habis non ibadah, ekstrim kanan waktunya habis dipakai semuanya untuk ibadah hingga hak-hak yang lain tidak tertunaikan. Tidak boleh. Di pundak kita ada banyak hak yang wajib ditunaikan. Yang wajib ditunaikan. Di sini hadis ini memberikan kepada kita bahwa seseorang itu harus melihat hak siapa yang mesti dia tunaikan. Kalau kita lihat kasus si Abu Darda, kenapa sih Abu Darda tidak menunaikan hak istrinya, hak badannya? Kenapa? Apa masalahnya? Apakah karena dia kebanyakan main game? Bukan. Atau kebanyakan nongkrong? Bukan. Kenapa Abu Darda radhiyallahu anhu akhirnya gagal dalam memberikan hak istri dan jasadnya dan tubuhnya? Apa masalahnya? Banyak ibadah. Ternyata alasan banyak ibadah sekalipun salah kalau sampai ada hak yang tidak ditunaikan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak menunaikan hak keluarganya, hak Allah, hak tubuhnya, bukan karena ibadah? Berarti kesalahannya lebih jelas daripada Abu Darda. Alasan Abu Darda itu ibadah. Kadang alasan diantara kita sampai luput dari hak-hak yang mesti kita tunaikan itu bukan ibadah. Ada yang kebanyakan main game di HP, walaupun udah kerja, walaupun udah punya anak, tapi hobinya main game di HP. Tanggungan banyak, tapi mentalnya seperti orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Akhirnya terlalaikan banyak hal. Dia punya orang tua yang masih memiliki hak, ditelepon tidak, dikunjungi tidak, ditransfer tidak, ditanya tidak. Kalau kita sibuk di masjid lalu lalai menelpon orang tua kita, memberikan hak mereka, masih dosa, masih salah kita. Makanya sabda Rasul SAW yang mengatakan fa'ti kulli dzi haqqin haqqah, maka berikan dari setiap hak-hak tersebut atau pihak-pihak tersebut hak-haknya, harus dikasih. Ini ada kasus yang lebih berat pada saat hak Allah tidak ditunaikan sama dia. Yang dia tunaikan hak keluarganya saja, kerja terus, ibadah tidak. Ibadah di sini tentu maksudnya ibadah mahdhah, ibadah yang murni, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian. Dia kalau ibadahnya versi kerja, ya ini lebih mudah untuk dijalankan karena dapat duit. Dia kadang kita mengatakan bahwa saya juga lagi kerja Ustaz, ngapain? Cari nafkah. Nih, cari nafkah itu kerja, betul. Tapi apakah cari nafkah itu akhirnya menguasai hari-hari kita hingga ada hak Allah yang murni, yaitu salat, sedekah, zakat dan lain sebagainya terlalaikan? Maka itu sama saja sebenarnya kita memiliki keinginan kuat terhadap harta, tapi alasan kita terlalu suci, alasan kita cari nafkah, padahal kita rakus sama harta. Iya, padahal kita rakus sama harta. Kalau benar kita cari nafkah, maka begitu nafkahnya cukup, selesai, gak ada lagi kewajiban sudah. Tapi kan gak juga, kita doyan banget itu. Iya. Kalau kita jalan bekerja tanpa melalaikan ibadah, itu dipuji. Tapi masalahnya porsi ibadahnya akhirnya berkurang atau bahkan terlalaikan karena kerja. Makanya Pak, inilah mizannya, timbangannya. Saya udah benar belum di dalam menjalankan kehidupan? Lihat di sini. Ada hak yang belum tertunaikan, berarti Anda belum di jalan yang benar. Tapi kalau hak-haknya sudah kita berikan, maka Anda di jalan yang benar. Pekerjaan saya berlebihan atau tidak ya? Lihat, ada hak yang terlalaikan apa tidak? Kalau tidak ada hak yang terlalaikan, aman. Tapi kalau ada hak yang terlalaikan, tidak boleh. Berarti berlebihan. Jadi kita mesti lihat hak keluarga. Di situ ada istri, ada anak-anak, ya, ada pasangan kita, ada anak-anak. Itu juga mesti diberikan hak. Haknya bukan sekedar nafkah, tapi waktu, perhatian, pendidikan. Itu yang diberikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya.
Dan Rasulullah SAW ini super sibuk. Sekarang di sini mungkin ada yang memiliki sekian perusahaan, sekian karyawan. Tapi apakah Anda punya kewajiban untuk menyampaikan Al-Quran ini ke seluruh dunia? Tidak. Tapi Rasulullah SAW punya kewajiban itu. Rasul wajib menyampaikan Al-Quran ini kepada setiap manusia. Sesibuk itu. Rasul lagi urus keluarganya, orang datang ingin dihukumi oleh Rasulullah SAW. Sangat sibuk, luar biasa. Tapi dengan kesibukan itu Rasul kita SAW tidak melalaikan hak siapapun. Sebagai pelajaran, kita melihat sebuah hadis, di mana hadis ini bercerita tentang seorang abid, seorang ahli ibadah di dalam Islam, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, namanya Jurayj al-Abid. Si Jurayj ini, Pak, Jurayj ini dia memiliki semangat ibadah yang sangat tinggi, sampai dia bikin sauma'ah. Sauma'ah itu kayak musola. Musolanya ada di bukit. Masyarakat ada di bawah, musola dia ada di bukit. Ini Jurayj, ya. Kegiatannya sholat terus. Sholat terus kegiatannya, hingga satu hari ibunya menginginkan Jurayj. Ibunya manggil dari bawah. Ya Jurayj, kata ibu. Si Jurayj lagi sholat. Jurayj begitu dengar ibunya manggil, kata Jurayj, ummi am sholati, ibuku atau sholatku. Fa'aqbala ala sholati, dia milih sholatnya, sholatnya lanjut. Akhirnya ibunya dicuekin kan, pergilah ibunya. Hari berikutnya datang lagi, ibunya perlu sama Jurayj. Ibunya panggil, ya Jurayj. Jurayj lagi sholat. Soleh banget nih. Dia sholat, dia mikir lagi, ummi am sholati, ibuku atau sholatku, kata Jurayj. Fa'aqbala ala sholatihi, namun dia akhirnya masih memilih sholatnya. Lanjut lagi sholat. Hari ketiga ibunya manggil lagi, ya Jurayj. Jurayj lagi sholat juga. Dia mikir, ummi am sholati, ibuku atau sholatku. Fa'aqbala ala sholatihi, dia lanjut milih sholatnya. Sudah 3 kali ibunya kesal. Kata ibunya, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku Jurayj hingga dia melihat wajahnya para pelacur. Disumpahin nama ibunya. Menurut bapak-bapak di sini atau ibu-ibu, itu sumpahnya parah apa nggak parah, Pak? Bismillah. Parah nggak itu? Disumpahin anaknya jangan mati sebelum melihat wajah pelacur. Parah apa enggak? Lumayan. Sebenarnya, Pak, itu masih baik ibunya. Kita nggak pakai disumpahin, lihat terus. Kita nggak pakai disumpahin, Pak, lihat terus. Apalagi di sini, Pak, jalan keluar nggak pakai disumpahin, kelihatan. Berarti itu sumpah sebenarnya nggak terlalu ekstrim. Dan kalau kita berpikir bahwasanya terlihatnya wajah pelacur di hadapan kita sebagai hukuman, betapa seringnya kita dapat hukuman berarti. Itu hati-hati. Hatta yanzura ila wujuhil mumisat, agar melihat wajahnya pelacur. Bukan zina, lihat aja. Ya Allah, kita buka HP bisa kelihatan, Pak. Semudah itu kita dengan hukuman dari ibunya Jurayj kepada Jurayj di zaman itu. Dan memang di kalangan Bani Israel di waktu itu kasus-kasus atau prostitusi di zaman itu sangat digalakkan, luar biasa. Ada kampung isinya para pelacur. Ada kampung isinya para pelacur. Setelah ibunya sumpah, ya, itu
orang-orang yang nongkrong di Bani Israel, di bawah, di masyarakat, anak-anak muda yang nongkrong, mestinya mereka tuh satu umur sama Jurej, tapi Jurej kan nggak nongkrong sama mereka. Jurej itu fokus dalam ibadahnya kepada Allah. Dia nggak mau dia nongkrong sama teman-temannya dari Bani Israel. Nah, teman-teman yang dari Bani Israel ini nggak suka sama Jurej, laganya so alim kalau kata mereka. Apa yang dilakukan? Mereka buat rencana. Gimana nih kita nih? Kita mau tes Jurej. Dia sebenarnya tulus ngasih ibadah. Bener nggak sih dia sesoleh itu? Ini selamanya Pak. Orang buruk nggak suka sama orang baik selamanya itu. Dia nongkrong-nongkrong ngomonginnya orang baik. Bener nggak nih Jurej? Setulus itu nggak ya? Mendingan kita coba aja, kita uji. Ternyata datanglah seorang pelacur yang paling terkenal dan paling cantik di waktu itu dari kalangan Bani Israel. Begitu mendengar bahwa mereka akan punya rencana mengetes Jurej, pelacur ini mengatakan, "In syi'tum la uftinanna." Kalau kalian mau, saya yang datang ke Jurej, saya goda Jurej. Ya kata Bani Israel itu anak-anak muda, siap silahkan, bagus malah. Sepakat nih mereka. Datanglah pelacur ini ke bukitnya Jurej di Sawah. Ya, jadi subhanallah, ini doa ibunya berjalan di sisi yang lain. Sekarang ada skenario lain lagi. Jalanlah aku lihat. Begitu jalan, ya. Si pelacur ini sudah siap mengganggu Jurej. Mulai dari pakaiannya, make up-nya, situasinya siap. Sekarang di bukit ini Pak, ini nggak ada orang, cuma Jurej aja nih di musolanya ini. Diganggu sama pelacur tersebut dari luar manggil-manggil Jurej. Jurej sholat terus. Ya, subhanallah. Siapa lagi model Jurej zaman sekarang? Sepi, gak ada CCTV, aman. Perempuan lagi yang goda. Namun Jurej sholat terus. Hingga akhirnya Jurej tidak sedikit pun melihat kepada wajah pelacur tersebut. Lihat aja tidak. Pada saat keadaan seperti itu, turunlah salah seorang pengembala kambing dari atas bukit. Dia turun, pengembala kambing ngelihat, wah ada cewek ini. Sudah siap lagi. Maka akhirnya pengembala kambing tersebut berzina dengan pelacur itu. Hingga berjalanlah waktu, ternyata pelacur yang pernah dikirim kepada Jurej hendak melahirkan. Nah ini yang dulu nongkrong di Bani Israel ini, anak muda ini, begitu mendengar pelacur itu hendak melahirkan ternyata hamil, mereka berharap banget, anak Jurej. Datanglah kepada pelacur tersebut, terus nanya, "Mbak, siapa bapaknya Mbak?" Kata si mbaknya, "Sahibud Dair, Jurej," kata mbak. Bohong kan si mbak. Jurej kata dia. Oh, Jurej. Untuk anak-anak Bani Israel ini mission complete. Akhirnya ketahuan juga Jurej. Datang mereka ke Sauma'ahnya Jurej, ke bukitnya Jurej. Begitu sampai ke bukitnya Jurej, tanpa basa-basi mereka gebukin Jurejnya langsung, dihancurin musolanya sampai Jurej mengatakan, "Mahadha, ada apa ini?" kata Jurej. "Apa yang terjadi?" Ya kalau bahasa kita mah ya, sholat cewek datang diembat juga gitu. Wah, Jurej nggak tahu menahu tentang itu, tapi Jurej ini malah dipukulin orang-orang Bani Israel, dihancurkan musolanya sampai orang-orang Bani Israel ini mengatakan, "Ayo ke bawah, anakmu udah lahir." Kata Jurej, "Demi Allah, saya tidak menyentuhnya, bahkan saya tidak melihatnya," kata Jurej. Akhirnya Jurej mau disidang di depan masyarakat, mau dibawa ke kota, disidang di depan masyarakat karena anaknya telah lahir. Namun apa kata Jurej? Kata Jurej, "Tunggu, saya sholat dulu," kata Jurej. Nah ini orang soleh luar biasa ini. "Saya sholat dulu," kata Jurej. Akhirnya sholatlah Jurej. Jurej sholat, selesai sholat barulah dia dibawa. Dia dibawa, diikat itu, bopong gitu, ya, diikat, dibopong. Karena berita viral nih, Jurej ini viral beritanya.
itu Jurej harus melewati kompleknya para pelacur, harus. Dan para pelacur itu pada keluar rumah pengen lihat Jurej. Di situ Jurej tersenyum. Yang lagi bawa Jurej bertanya, kenapa senyum-senyum? Orang mau disidang senyum-senyum. Saya ingat doa ibuku, kata Jurej. Ini pelajaran juga nih Bapak Ibu sekalian. Ternyata doanya orang tua manjur, mustajab. Sumpahnya orang tua mustajab. Bayangin kalau ibunya nyumpahin anaknya, miskin loh tuh 7 turunan, ya Allah. Nanti manjur gimana tuh? Ini sekarang Jurejnya kan soleh banget Pak, soleh banget, masih kena sumpahan dari ibunya. Jadi waktu para pelacur ini keluar, Jurej melihat mereka lihat Jurej. Disitulah Jurej tersenyum, ingat doa ibunya. Maka ini benar sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang musafir. Wa da'watul walid li waladihi, dan doanya orang tua kepada anak. Itu manjur banget itu. Lihat di Jurej, subhanallah. Untung ibunya sumpahnya masih oke. Ya, kalau hari ini kalau ibu-ibu lagi ngamuk-ngamuk itu sumpahnya apa? Apa bapak-bapak apa biasanya kalau ngamuk? Suka kadang kelepasan ngomongin anak ini jadi anak bodoh. Bodoh kamu lah, bego kamu, aduh. Ya, maka dari pelajaran ini mulailah menjaga lisan, terlebih yang tertuju kepada anak-anak. Ya, ini Jurej aja kena, padahal Jurejnya suka sholat. Gimana kalau anaknya bukan seperti Jurej? Maka peluang kena sumpah ibunya lebih besar. Apalagi kalau ibunya solehah, ya, peluang kena sumpah ibunya lebih besar. Sama ibu dan bapak ini sama. Datanglah Jurej kepada pengadilan masyarakat tersebut. Orang-orang sudah pada nunggu tentang Jurej. Orang-orang pengen tahu mana nih orang yang dikatakan orang yang sangat alim, yang sangat soleh, akhirnya berzina juga. Maka Jurej dihadapkan dengan bayi yang baru lahir beberapa jam. Jurej di hadapan orang-orang hanya mengatakan kepada bayi tersebut, "Ya ghulam, man abuk?" Nah, siapa ayahmu? Dan ini ya keanehan dari Jurej. Kenapa dia berbicara dengan anak yang baru lahir sekian jam? Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Jurej. Anak tersebut mengatakan, "Abi ra'il ghanam." Ayahku pengembala kambing. Allahu Akbar. Anak itu bisa bicara, cuma kata-kata tersebut kemudian gak bisa bicara lagi sebagai anak kecil normal. Lihat, akhirnya orang-orang Bani Israel yang takjub melihat Jurej, sakti ini Jurej. Ya, anak bayi ngomong sama Jurej. Ini juga Pak yang kata para ulama karamatul auliya, karamahnya para wali. Ya, karamahnya para wali yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Yunus ayat 62. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 62, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa ketakutan dan juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. 2 syaratnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman lagi bertakwa. Itu wali. Ya. Jadi kalau saya tanya di sini misalnya Bapak-bapak sekalian, apakah kita masih ada peluang jadi wali Allah? Masih ada atau tidak Bapak-bapak? Masih. Syaratnya beriman dan bertakwa, itu syaratnya. Syaratnya lebih dalam lagi adalah menjalankan yang wajib dan yang sunnah-sunnah. Kalau kita bisa jalan yang wajib dan sunnah-sunnah, maka naik derajatnya kepada wali. Ya, naik derajatnya kepada wali.
Dan gak mesti Pak, kalau kita jadi wali ini mesti kayak Jurej. Anak bayi baru lahir kita ngomongin, nah siapa ayah kamu? Siapa ayah kamu? Ya enggak lah. Gak semua dapat kayak Jurej. Ya. Tapi kewalian itu pada saat kita bisa istiqamah, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, al-istiqamah afdal min alfi karamah. Keistiqamahan kita dalam beribadah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Daripada 1000 karamah, bayang. Ya. Dan gak mesti, Pak. Orang kalau dikatakan wali mesti ada keajaiban seperti keajaiban Jurej, atau bisa terbang, atau bisa jalan di air. Dia tidak mesti. Kalaupun ada yang terbang, ada yang bisa jalan di air, ada yang bisa mundurin pesawat dan lain-lain, kita mesti ngukur apakah dia di atas sunnah atau tidak. Kan Imam Syafi'i udah ngajarin kepada kita. Lihat aja bagaimana amalannya terhadap sunnah Nabi SAW. Kalau benar, maka itu wali. Tapi kalau salah, itu walinya syaitan. Yeah. Nah kalau Jurej, ini wali Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Allah turunkan bantuan kepadanya. Hingga akhirnya orang-orang Bani Israel mencium tangannya Jurej, mencium kakinya Jurej, dan mengatakan, kami akan bangunkan lagi dari emas. Musolanya kan udah dihancurin. Kata Jurej, gak usah dari emas, bangunin yang kayak tadi, yang kayak kemarin. Ya. Ala kulli hal ini Jurej. Ya. Kalau di zaman Nabi SAW, ya, Nabi kita SAW melarang, ya, apa yang dilakukan seperti Jurej. Apalagi dalam kasus hadis ini, Jurej karena banyaknya ibadah ada hak yang tidak tertunaikan. Itu kesalahannya Jurej. Hak apa itu? Hak orang tua. Apakah Jurej menjadi benar gara-gara itu? Tidak benar. Karena dalam fikihnya, jika kita sedang melakukan sholat sunnah lalu orang tua kita memanggil kita dengan panggilan yang urgent apalagi, maka yang wajib adalah membatalkan sholat dan pergi dan merespon orang tua. Kenapa? Apa kaidahnya? Kaidahnya yang wajib dikedepankan dibanding yang sunnah selama-lamanya. Ini kaidah mudah banget. Yang wajib dikedepankan daripada yang sunnah selama-lamanya. Selama-lamanya. Gak akan ada yang sunnah dikedepankan dari yang wajib. Saya berikan contoh lain, Pak. Kadang kita lagi sholat bersama dengan imam. Pada saat kita sholat bersama dengan imam, kadang imam itu di sujudnya ada yang baca doanya panjang, ada yang tidak. Tapi kadang kita bisa melihat imam sudah bangun, tapi makmum ada yang masih belum bangun, masih tetap doa aja di bawah. Sekarang Pak, kita belajar yang wajib bagi makmum itu apa? Doa di sujud atau mengikuti gerakan imam? Mana yang wajib? Mengikuti gerakan imam. Maka pada saat si makmum ini berlama-lama di bawah padahal imamnya sudah bangun, maka Anda telah mengedepankan yang sunnah dari yang wajib. Maka itu kekeliruan. Itu kekeliruan. Jadi kalau imamnya udah bangun, bangun. Ya, kalau imamnya sudah bangun, ya kita bangun. Karena itu yang wajib bagi kita. Berdoa di saat sujud sunnah, mengikuti imam wajib. Dan tidak akan pernah yang sunnah itu mengedepankan atau dikedepankan dari yang wajib. Maka dari sini kita belajar bahwa Jurej itu ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Makanya dia ada kekurangan dalam masalah ilmu. Dia ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Karena itu Jurej tidak memahami konsep bahwa kalau dipanggil orang tua harusnya sholat sunnahnya yang dibatalkan, orang tua yang direspon. Dari sini juga ya, para ulama mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Jurej, kehidupannya hanya sholat saja, di agama Nabi Muhammad SAW itu tidak diperkenankan. Bahasa Islamnya itu ya rahbaniyah. Rahbaniyah itu kayak pendeta-pendeta yang menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Nah di dalam Islam itu nggak ada itu. Ya, dalam Islam itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Rasul kita SAW pernah bersabda, Inni lam ub'ath bil yahudiyah wala nasraniyah wala rahbaniyah. Kata Rasul SAW, aku tidak diutus dengan agama Yahudi, dengan agama Nasrani, pun tidak diutus dengan rahbaniyah. Yani fokus cuma ibadah saja. Tidak. Berarti subhanallah, kita memang diciptakan untuk ibadah, tapi bukan berarti habis waktunya hanya untuk ibadah. Enggak, Allah juga nggak minta itu. Jadi yang Allah minta kepada kita sedikit sebenarnya, Pak. Tapi kadang kenapa kita merasa terjebak sekali dengan situasi-situasi ibadah, padahal yang Allah minta sedikit. Kita tahu, Pak,
bahwa dahulu sholat itu 50 kali. Kemudian ya, berubah menjadi 5 kali. Berarti ini kan sudah di bawah standarnya Rabbul Alamin. Tadinya Allah pengen 50, nggak jadi 5 aja. Bahkan ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sejujur-jujurnya takwa. Sebenar-benarnya takwa, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, menjadikan banyak para sahabat itu luka-luka jidat-jidat mereka karena mereka betul-betul ibadah kepada Allah. Hingga Allah turunkan ayat surat At-Taghabun ayat ke-11. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-11 Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi maksudnya di sini adalah ibadah yang sekarang Allah wajibkan kepada kita, keharaman, larangan-larangan yang Allah larang kepada kita, itu pada standarnya ini telah di bawah keinginan Allah. Allah telah mudahkan bagi manusia. Allah telah mudahkan bagi manusia. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, walakinni bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan agama hanifiyah, agama yang lurus dan indah. Ya. Karenanya subhanallah, di satu hadis ya, ada beberapa orang ya datang ke istrinya Nabi SAW, terus nanya, gimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Disebutin ibadahnya Nabi begini dan begitu, begini dan begitu. Baik. Kemudian mereka menyimpulkan, itu kan Nabi ya. Kalau Nabi kan udah pasti surganya. Kalau kita mesti lebih daripada itu. Nah, kalau kita, kata mereka nih, mesti lebih daripada itu. Yang satu mengatakan, wa ana sa'asumu wa la uftir. Aku akan puasa terus, jangan buka-buka. Puasa terus, jangan buka-buka. Jadi puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan, wa ana aqumu wa la anam. Dan saya akan bangun malam terus dan tidak akan tidur di malam hari. Yang ketiga, wa ana atazawwajun nisa. Dan aku la atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah. Akan fokus ibadah. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah. Pada saat 3 sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia atau mereka menganggap bahwa ibadah yang dilakukan Nabi SAW terlalu standar bagi mereka. Mereka menganggap bahwa konsep yang mereka miliki lebih baik daripada konsep Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Kenapa ada orang yang mengatakan begini dan begitu? Padahal aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling punya rasa takut di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku itu adalah orang yang senantiasa berpuasa dan juga berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang enggan mengikuti sunnahku, maka bukan bagian dariku. Hadis ini ngajarin kepada kita yang terlihat ekstrim, yang terlihat kayaknya ini orang kuat ibadah, belum tentu benar. Karena yang benar itu bukan yang ekstrim, tapi yang pertengahan. Fa'ti kulli haqqin haqqah. Berikan dari mereka semua hak-haknya. Makanya kita tahu ya, para ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, haknya suami lebih besar daripada haknya ibadah sunnah. Jadi seperti puasa, kalau perempuan harus izin suaminya. Ini berapa menit lagi? Syuruk udah masuk belum? Mana? Hah? Berapa menit lagi syuruk? Masih lama? Ada sesi tanya jam. Oh iya. Baik. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ini bisa disimak ya. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua bahwasanya setiap orang itu harus diberikan hak-haknya, ya. Tidak boleh kita ekstrem kiri, tidak boleh ekstrem kanan. Ala kulli hal, dalam satu hadis ya, yang sangat menarik sekali.
Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita, istrinya Safwan bin Mu'attal. Ini istrinya datang, Rasul di sini, Safwannya di situ, suaminya. Kemudian dia bilang ke suaminya, kata istrinya Safwan itu, "Ya Rasulullah, nih suami saya nih, yufattiruni idza sumt." Kalau saya lagi puasa ya Rasulullah, dia maksa suruh saya buka puasa. Kata istrinya, kalau saya lagi puasa dia maksa nih, saya biar buka. Dan setiap saya sholat, dia pukul saya. Dan dia tidaklah sholat subuh kecuali jika matahari telah terbit. 3 tuduhan. Tuduhan yang pertama apa tadi Bapak-bapak? Nah, kalau saya lagi puasa disuruh buka sama dia. Yang kedua apa? Kalau sholat dipukul. Yang ketiga apa? Sholatnya pada saat matahari terbit. Ini subhanallah, curhatan seorang istri kepada Rasulullah SAW. Masalahnya suaminya kan ada di sebelahnya ya. Tapi lihat ya, ini juga belajarlah kita dari Rasulullah SAW. Begitu Rasul mendengar, Rasulullah SAW nggak kemudian, oh parah kalau begitu, itu namanya KDRT itu, nggak boleh. Melarang orang ibadah, nggak boleh. Ternyata Rasul nggak gitu. Kata Rasul SAW, nengok kepada Safwan, betul seperti itu. Allahu Akbar. Nah ini pentingnya. Kalau perempuan lagi curhatin seseorang, jangan buru-buru diambil hati. Cross check lagi. Kadang banyak bumbunya. Ya lihat aja hadis ini. Makanya Rasul cross check lagi. Bener kayak gitu. Apa kata Safwan? Ya Rasulullah, gimana saya tidak memerintahkan dia untuk berbuka pada saat dia puasa sunnah? Sedangkan saya syab, saya masih muda, saya butuh dia. Kalau dia puasa, saya nggak bisa berduaan sama dia. Lihat, ini alasannya Safwan minta dia buka. Di situ tuh kejadian itu Rasulullah SAW mengatakan, la tahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha hadir illa bi'idnihi. Tidak boleh seorang perempuan berpuasa sunnah padahal suaminya ada di situ kecuali dengan izinnya. Luar biasa. Karena hak suaminya jauh lebih besar daripada hak puasa sunnah. Terus kenapa kok pada saat ibadah sholat malah dipukul? Kata Safwan, ya Rasulullah, sholatnya dilama-lamain. Saya butuh dia. Nah, mulailah tersingkap fakta demi fakta. Yang ketiga, saya punya penyakit ya Rasulullah. Penyakit ini adanya di keluarga saya. Jadi susah banget bangun tidur. Jadi tidur, kalau udah tidur, ada waktu-waktu dia tidur, dia sulit untuk bangun. Maka kadang dia bangunnya terlambat, dan itu bukan kebiasaan hari-hari. Tapi ini ada kasus-kasus di mana kalau dia lagi sakit, dia bangunnya pasti telat. Ya subhanallah. Di situ kan Rasul ngajarin bahwa puasa sunnah sekalipun kalau suaminya tidak ridha, tidak bisa. Berarti ibu-ibu sama. Kalau ibu-ibu mau datang kajian juga sama, ya. Tanya suaminya boleh apa enggak. Kadang kajian-kajian itu tipe hukumnya hukum yang sunnah kadang. Ya, maka lihat ini kebutuhan suami selesai apa enggak? Harus. Kalau tidak, kita zalim, kita bisa tidak masuk kepada hadis yang Rasulullah SAW mengatakan fa'tikul ladzi haqqin haqqa, maka berikan setiap dari mereka hak-haknya. Maka dari hadis ini, ya, hati-hati kalau ada yang curhat dari para wanita, ya. Apalagi ngaduin tentang seseorang, ya. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita sampai 24 jam untuk beribadah, tapi waktunya ibadah pakai untuk ibadah. Waktunya sama keluarga, pakai sama keluarga. Waktunya kita bekerja, pakai untuk bekerja. Waktu sebagai ibu rumah tangga, pakai jadi ibu rumah tangga. Berikan setiap dari orang-orang itu hak-haknya. Dengan itu kita baru jadi pengikut Rasulullah SAW.
Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin waktu yang tersisa bisa kita pakai untuk sesi tanya jawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan Ustaz, tadi bagaimana caranya membatalkan doa seorang ibu yang sudah terlanjur demikian. Terus yang kedua, ini berhubungan juga bagaimana cara juga membatalkan doa seorang ibu, doa anaknya ini karena sudah diucapkan seorang ibu, dan bagaimana ibu membatalkan doanya juga yang sudah terucap tadi. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana jika orang tua telah mengucapkan doa yang buruk kepada anaknya? Bagaimana cara membatalkannya? Jangan sampai kejadian kepada anak-anak. Iya. Yang pertama, kalau dari sisi orang tuanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk anaknya. Ya, jadi doa yang buruk itu disusul saja dengan doa-doa yang baik. Itu yang pertama buat orang tua. Kalau untuk anaknya, kalau anaknya ini telah berbuat baik, anaknya ini beriman dan beramal saleh, maka Allah tidak timpakan keburukan kepada anak tersebut. Ya. Kalau anaknya tidak melakukan kesalahan tersebut, ya. Bukan kalau Jurej itu beneran dia salah, tapi ada anak-anak yang tidak salah akhirnya mengucapkan kalimat, ibunya mengucapkan kalimat yang tidak baik, maka yang seperti itu insya Allah tidak ada. Kalaupun benar seperti itu, ya, maka jika anaknya memperbaiki diri, maka ini insya Allah cukup. Ya, karena memang tidak semua doa orang tua itu akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ceritanya Jurid tadi, itu menurut saya sendiri itu ibunya yang kurang begitu tanggap. Selama 3 hari itu memanggil itu kok enggak masuk ke kamarnya lihat anaknya sakit atau sholat atau apa gitu, akhirnya terjadi sumpah seperti itu. Itu kesalahannya di ibunya, yaitu memang untuk ibroh ya, untuk cerita gitu ya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu. Itu ibroh dari kitab apa itu, Pak? Ibroh dari kitab apa itu? Pernah baca di kitab atau dapat ide aja? Iya. Nah itu dia, itu tidak pernah dikatakan oleh para ulama sepanjang pengetahuan saya, ya. Maka kita nggak bisa mengambil itu sebagai ibrah, ya. Karena mungkin saja karena itu bukit, ibunya nggak bisa naik, ya. Ibunya nggak bisa naik, dan mungkin sekali selain di waktu dibutuhkan ibunya, Jurej turun, itu mungkin sekali. Jurej turun, bermalam di ibunya, kemudian naik lagi, itu mungkin sekali. Jadi ya, ibrah tersebut tidak bisa kita ambil, ya, karena kejadiannya tidak seperti itu. Begitu, wallahu a'lam. Ya, ya barakallahu fikum jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sembari menikmati sarapan-sarapan yang sudah mulai ada di kanan dan di kiri, lebih baik kita memang sudahkan dulu pengajiannya biar bisa fokus, ya. Setiap sesuatu ada hak-haknya. Sekarang haknya roti dan kopi. Ya, maka silakan menikmatinya. Apa? Satu. Apa? Satu pertanyaan. Pertanyaan. Ya. Jangan itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang apa? Ada misalnya istri mau mengikuti kajian, kalau suami tidak mengizinkan, kan tak boleh berangkat. Yang lain begini Ustaz, seorang wanita itu kan tidak boleh keluar tanpa mahram.
Nah sekarang kalau suami mengizinkan istrinya mengikuti kajian luar agak jauh gitu, berangkat sendiri. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Yang tidak diperbolehkan itu safar, Pak. Kalau safar nggak boleh sendirian, mesti sama mahramnya. Tapi kalau hitungan dia masih di bawah 80 km dan suaminya mengizinkan, boleh. Ya, tapi kalau di luar itu di atas 80 km tidak boleh. Kalau suaminya masih mengizinkan, maka suami juga dosa. Karena mengizinkan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Walaupun pengajian. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.